Native Opponent Gunsh FM Good News for the Family. Selamat pagi Gunsh Family di mana saja Anda berada. Apa kabar? Yang mungkin lagi menunggu gitu ya, sedang menunggu Saberha Menja. Iyalah layak ditunggukan ya hari Rabu dan yang sudah kirimkan pertanyaan. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Sabar ya, tapi memang pertanyaan ini Ningrum akan Eh, kalau yang pertanyaan kesehatan, kita alihkan ke hari Jumat. Kalau pertanyaan soal bangunan, kita alihkan ke hari Kamis gitu ya. Jadi benar-benar kita seleksinya di situ. Dan harapannya sih Anda juga bisa mendengarkan secara langsung, nggak melalui rekaman atau siaran tudanya kita, walaupun siaran tudanya tetap ada. Kenapa? Karena kalau misalnya ada pertanyaan yang membutuhkan imbal balik atau Anda ingin menanggapi atau Anda misalnya kan kita selalu tanya ya jelas nggak gitu ya. Nah itu bisa langsung di seketika itu juga karena kalau besok-besok itu kadang-kadang ya rasanya tuh kayak yang kita juga harus nginget-inget ini yang mana lagi ya. Oh yang ini gitu. Misalnya nih melanjutkan cerita minggu lalu ya gitu. Yang melanjutkan cerita minggu lalu yang bagian mana ya gitu. Seringkali nanti kita agak sedikit mengingat-ingat lagi gitu kan minggu lalu tuh gimana sih oh begini gitu nah jadi harapannya sih Anda juga bisa tetap dengerin kita secara langsung gitu ya atau simak live streamingnya secara langsung di Facebook saat ini juga bisa dilihat langsung gitu ya tapi kalau Anda ingin ingat lagi, ingin lihat lagi, ingin dengerin lagi, nah siaran tundanya bisa dilihat juga. Oke, terima kasih sekali buat setiap atensi, setiap perhatian, setiap eh, dukungan yang terus diberikan sehingga kita bisa tetap mengudara. Terima kasih. Selamat pagi buat Bu Kuntari juga, Pak Unang dan Bu In. Selamat pagi. Terus juga buat Bapak Abraham dan Ibu Esther yang juga sering dengerin, siap-siap dengerin juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sambil dengerin kita. Buat Anda yang mau kirim pertanyaan masih bisa, Ya. bisa, tapi Ningrum nggak janji bisa dibacakan Oh, di hari hilang, Win. bisa selesai di hari ini. Puji Tuhan. Kalau nggak bisa, ya puji Tuhan. Gitu ya. Jangan kecewa. Oh, loading. Kan pasti kita akan bacakan. Kalau ada pertanyaan Anda merasa Ningrum minggu lalu aku udah tanya loh, tapi kok nggak dibacain? Boleh ingatkan saya lagi silahkan gitu ya. Boleh kirimkan note-nya gitu ya. Biasanya kalau masih ada di WhatsApp kan masih kesimpan tuh. Karena saya nggak encet apapun. Jadi langsung ini loh yang ini gitu ya. Boleh silahkan nanti kita bisa buka. Karena saya merasa minggu lalu sudah kita jawab semuanya gitu. Oke. Malah saya bersyukur sekali kalau bisa diingatkan. Ningrum sahabat terlebih dahulu ya teman ngobrolnya Ningrum di pagi hari ini yang akan ngobrol barengan kita di Saber Hamenja. Ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ningrum. Apa kabar, Ibu? Kabarnya luar biasa, dahsyat. Tuhan Yesus baik. Iya. Oke, selamat pagi Bu Sisworini Suyudi. Dengerin sampai selesai Ningrum. Ningrum nggak, saya nggak tanya katanya. Oh nggak apa-apa. Karena dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk juga pasti akan jadi berkat juga. Kita percaya itu akan jadi berkat. Amin ya. Ibu di Semarang. Di Semarang, Ningrum. Oh, Ningrum itu hari Senin lihat Ibu tapi nggak sempat menyapa. Iya, enggak apa. Hanya dari jauh aja. Oke. Ya, Iya. ini dia pertanyaannya. Kita langsung jawab aja ya. Minggu lalu habis pertanyaannya, jadi kita mulai dari pertanyaan baru di minggu ini. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Mau nanya, di Amsal 23 ada ayat berkata, jangan makan roti orang kikir. Itu artinya apa ya Bu? Orang yang kikir. Sebentar. Itu kan Amsal ada kaitan di bawahnya, Ningrum. Karena orang kikir itu selalu akan membuat perhitungan gitu loh. Oh Di ini, bawahnya. ini Nah, soalnya ini satu ayat ya, diputus. Gini, ya. jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Mm-mm. Terus, Terus sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi artinya ia kalian. tidak tulus hati terhadapmu. Mm-mm.
Itu. Jadi dia seperti mempersilahkan, tapi terus kemudian ia nggak tulus gitu loh, Gitu. Bu. Ningrum, Iya. hilang. Oh, suaranya Ningrum hilang. Halo Ibu, halo, halo. Sekarang udah. Ya, Sekarang udah I ya. di sini. Oke. Ya, jadi itu dijelaskan sebetulnya jawaban dari pertanyaan ini tuh ada di ayat 7. Ya, Ini kan Amsal 23 ayat 6 yang ditanyakan. Lah jawabannya itu ada di ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. ya, Itu ya Bu ya. ya. Ya itu jelas. Mm-mm. Jadi apa? Jangan jangan dipotong ayatnya kalau misalnya ini dilihat dulu di konteksnya Ya, di. di atasnya atau di bawahnya itu kadang-kadang jadi satu itu. Ya betul. Jadi jangan. Mengerti dari diri sendiri, tapi ada yang berhubungan dengan ayat berikutnya. Betul, ada ayat yang berhubungan dengan ayat berikutnya. Nah, salah satunya ayat ini, dia berhubungan dengan ayat di bawahnya, gitu ya. Semoga jelas ya. Lanjut, Ibu, apakah ibadah dengan pelayanan itu sama? Apakah kalau saya bekerja itu termasuk saya melayani Tuhan? Ataukah pelayanan itu hanya di atas mimbar gereja saja? Hmm. Ini makanya pengertiannya ibadah itu ada di mana-mana, Hmm, ya. hmm, Karena ibadah itu satu hari 24 jam. Ibadah itu bukan cuma seminggu 2 jam, tiap hari minggu itu, tapi ibadah itu satu hari 24 jam di mana-mana. hmm, Sekolah itu ibadah, bekerja itu ibadah, ya, bertugas sebagai seorang istri yang mengatur rumah tangga itu ibadah. hmm, Suami yang bekerja untuk menafkahi orang seisi rumah itu ibadah, hmm, ya, pelayanan. Nah, pelayanan itu kan nggak harus di mimbar gereja. hmm, Anda lagi apa gitu ya. Ya itu ibadah, melakukan segala sesuatu itu adalah ibadah. hmm. Makanya saya sering bilang gini, kalau orang tahu bahwa bekerja itu Halo Bu. Hmm, hmm. Ya, hilang. Bentar ya. Halo Ibu. Hmm. Ini nggak bisa dengar suaranya Ibu nih. Halo. Terlempar keluar. Sebentar ya, Good News Shawl. Ya, ini udah. Halo Bu. halo Ningrum. Ningrum dari tadi nggak bisa dengar suaranya Ibu. Sekarang Sudah, sekarang sudah. iya dari tadi aku ngoceh sendiri. Tadi Ibu sampai di kalau orang tahu. Nah, orang kalau tahu bahwa bekerja itu ibadah, Hmm, kerja itu disiplin tuh nggak perlu diawasin. hmm, ya, Kerja itu nggak perlu tunggu perintah. yes. Ya, pekerja nggak perlu diperintah. Hmm, Tanggung jawab itu nggak perlu diminta. hmm, Karena pekerja itu ibadah, maka pekerja pasti dengan disiplin mengerjakan segala pekerjaan menurut job kita, tugas kita harian. hmm, Tanggung jawab itu nggak perlu diminta karena kita pasti bekerja dengan tanggung jawab. Karena hmm, kita tahu pekerjaan ini ibadah yang ujung-ujungnya kita akan terima upah dari Tuhan sendiri. ya. Ya, Kolose 3 itu. Kolose 3. 3:23 sampai 24. Ini dia menanyakannya tadi itu kan ibadah dengan pelayanan itu sama atau tidak? Sama. Sama kan? Iya.
Maka tadi saya ngejawab, ibadah itu di mana-mana. Ibadah itu 1 hari 24 jam. Tadi kan saya jawab begitu, seorang istri mengurus rumah tangga itu sedang beribadah. Suami yang lagi bekerja, menafkahi orang serumah itu ibadah. Anak kuliah atau sekolah itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuman pelayanan, itu bukan cuman di mimbar gereja. Kolose 3 ayat 23, mulai 23 atau 24? Ningrum. Iya Ibu. Loh Ibu, Ningrum ngomong terus. Enggak denger, hilang suaramu. Oh, ini Kolose 3 mulai dari 23 atau 24? 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus 24-nya? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya udah. Ya. Oke, lanjut. Jelas kan? Jelas banget sih, ini udah jelas banget. Dan kalau mau lihat ibadahnya itu ya di 1 Timotius 4. Ibadah itu latihan ibadah, ya kan? Ya udah, tapi nggak usah dibaca deh. Yuk, lanjut aja nih. Ini kita udah pernah jelaskan soalnya waktu itu ya. Latihan ibadah itu. Ya, lanjut. Bu, kalau ada orang mau sewa ruko saya, tapi tidak mau diajak perjanjian di notaris gimana? Mintanya cuman pakai kwitansi aja, soalnya ndak mau keluar uang buat bayar notaris. Ya, Anda mau nggak di kwitansi? Kalau di kwitansi aja, asal di kwitansinya di belakangnya ditulis di lembaran belakangnya itu orang itu mau nulis bahwa dia akan jadi begini-begini ya enggak. Tapi sebetulnya kenapa nggak mau ya Anda yang keluar uang aja dah. Notaris buat perjanjian gitu kadang cuman 1 juta. Iya. Ya. Kalau enggak, di biaya sewanya itu sudah di-up, sudah di-includekan biaya notaris juga bisa sih sebetulnya. Ningrum. Iya, Bu. Halo. Ningrum. Halo, Ibu. Ningrum. Iya, Bu. Ningrum udah ngomong terus loh. Halo. Sebentar. Saya nggak tahu ini persoalannya di mana, tapi Tuhan tolonglah. Ini, ya, halo Bu. Sebentar ya, halo. Sedih nih. Ada persoalan di mana ini? Sinyal semuanya baik dan Tuhan Yesus. Oke, iya terlempar lagi nih. Oke, lanjut ya. Bentar, halo Ibu. Ya, sudah. Halo. Halo. Halo Ningrum. Nah. Itu lagi kamu padahal di tempatku nih sinyalnya bagus loh. Iya nih, Mas, segala penghalang-penghalang di udara. Bu, ini bisa juga kan sebetulnya begini. Sebelum kita tawarkan sewa, nilai sewanya itu kita sudah includekan biaya notaris gitu bisa nggak sih? Kan itu kita sebagai seorang yang punya boleh juga melakukan itu ya, Bu? Ya boleh. Kalau saya supaya aman, sip, ya aku korban dikit 1 juta nggak apa-apa dah. Iya. Jadi misalnya sewanya sekian puluh juta gitu ya. Ya udah nanti di situ klausulnya sudah bahwa ini biaya sewa sudah termasuk termasuk eh, biaya notaris gitu. Tuh bisa bisa juga seperti itu. Karena kalau pakai kwitansi terus perjanjian hanya di atas materai itu em, apa ya? Tidak terlalu mengikat ya. Mengikat sih di atas materai 10 ribu.
Cuman kurang kuat gitu loh kalau Yes, menurut kurang saya. kuat. Apalagi kalau ini nilai nominalnya sudah bisa bicara puluhan bahkan ratusan juta gitu kan. Mm. Itu udah ini banget sih. Ya. Gitu ya Bu atau Bapak ini. Lanjut. Bu Elis, kalau belum ada pelanggan yang datang ke toko saya, tapi saya berdoa berkata, Tuhan, terima kasih karena aku percaya Allah sudah memenuhi segala keperluanku. Itu salah atau tidak? Enggak salah. Anda lagi berkata dengan iman. Enggak ada masalah. Mm-mm. Perkatakan terus aja. Ya, Karena ketekunan itu nantinya akan membuat Anda mempunyai pengharapan. ya. Itu kita sedang memelihara itu ya. Kita memperkatakan itu dan kita sedang memelihara itu. Selamat pagi Bu Elis, mau tanya. Foto saya dan suami dimasukkan di media sosial oleh orang dengan tuduhan bahwa kabur uang orang. Apa yang harus kami lakukan? Padahal kami tidak pernah hutang dan tidak kenal orang itu, Bu. Puji Tuhan aja. Puji Tuhan, terus kalau bisa diklarifikasi kalau mau. Ya, Tapi kalau enggak diemin aja. ya. Takutnya kita dipancing, terus kita Emosi. keluar perkataan yang enggak, Iya, nanti malah. Sekarang kan banyak jebakan gitu. Anda misalnya, Anda dapat hadiah, Anda melakukan gini, ya, yamin aja nggak apa-apa. ya. Yang penting kan kalian nggak pernah Melakukan. ngutang, ya toh? Ya. Mau dijelek-jelekin ya udah terserah. Mm, Kalau misalnya ya dengan cara lain nanti minta hikmat Tuhan gimana caranya, mm-mm, apakah mengklarifikasi gimana bahwa hati-hati kalau ini penggunaan apa itu ya, mm-mm, penggunaan apa ya, memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan. bantuan atau apa Mm, gitu loh. mm, Coba mm. coba. Mm. Ya, Pokoknya penipuan-penipuan. jangan ditanggapin dulu, Mm-mm, minta hikmat Tuhan, mm-mm. eh, klarifikasinya gimana. Ya. Jelas ya, minta hikmat Tuhan biar Tuhan yang kalimat apa yang harus disampaikan sebetulnya itu apa yang harus dilakukan. Tapi mengucap syukur ya, jangan lupa. Dan mungkin nggak pakai nomor Anda, tapi pakai nomor Oh iya, atau lain. betul. Atau ini kan sekarang banyak ya orang pakai gunakan nomor lain tapi pakai foto profilnya foto profil kita, ngaku-ngaku kita, gitu-gitu ya Bu ya. Nah, gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Gitu aja maaf, gitu aja maaf. Kami nggak pernah ada urusan dengan hutang Nah, piutang. betul. Maaf kalau ini nomor ini bukan nomor kami. Misalnya kalau memang itu ketahuan karena ada beberapa yang ini pendeta juga, betul juga yang pernah kena seperti ini dalam artian nomornya bukan nomornya dia gitu kan. Ya, Tuhan, ya, Tuhan berkati ya. Ya, Ya. Kamu kalau pas butuh uang sesuatu ngomong Mbak Bin ya. ya, oke. Eh Iya, Mas. lanjut ya, gitu ya. Jadi ada beberapa juga, Ningrum gabung di beberapa grup itu ada yang konfirmasi, Pak ini Anda ganti nomor toh gitu ya. Jadi oh enggak itu bukan nomor saya misalnya. Jadi dia pakai foto profilnya tapi nomornya beda gitu. Ada banyak scam seperti itu sih sekarang. Oke, lanjut. Bu Eli, saya punya anak cewek umur 13 tahun. Kalau saya suruh ke gereja kok susah banget ya, Bu. Solusinya bagaimana? Saya suruh Om, ibadah remaja katanya malas. Iya, Ningrum. Bu. Aduh, Ningrum Tadi kamu dengerin. ngomong apa aku nggak tahu. Oke. Tadi Ningrum menanggapi yang tadi banyak yang penipuan pakai nomor lain tapi foto profilnya diganti foto profil orang gitu ya. Oke, jadi Hmm, harus waspada dengan itu. Itu bisa jadi kasusnya begitu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. oke. Dan ini ibu ini bertanya,
saya punya anak cewek umur 13 tahun. Kalau saya suruh ke gereja kok susah banget. Solusinya bagaimana? Saya suruh ibadah remaja katanya malas. Hmm. Dia belum ketemu temen kali ya. Iya, Ya udah, suruh ikut gereja ibu aja. suruh ibadah minggu aja dulu gitu ya. Sama orang tua bareng-bareng. Nah, nanti pelan-pelan bisa dikenalin dengan komunitas-komunitas gitu. Iya, Apakah nanti tanya dikasih tahu supaya ngenalin ke anak-anak seumur seusia dia gitu. tiga Tapi belas tahun tuh sementara apa SMP ya? SD, iya SMP 1. SMP ya. Itu lagi akil balik, lagi malu-malunya. Iya, betul. Em, Ibu, kalau usia 13 tahun itu kan memang pra remaja ya. 12, 13 itu pra remaja. Dia memang sebetulnya tugas perkembangannya adalah terikat dengan peer group atau terikat dengan teman sebaya. Jadi betul tadi mungkin dia belum ketemu teman yang klik, belum ketemu teman yang cocok gitu ya. Yang bisa untuk kalau dia ke ibadah remaja itu malesnya mungkin karena nanti aku sama siapa, aku cuman sendiri. Padahal banyak orang, tapi dia merasa sendiri karena dia nggak ada yang kenal misalnya Iya. gitu. Jadi bisa awalnya ke gereja dulu hari Minggu gitu ya bersama dengan ibu ibadah biasa. Nengrum, Ya Bu, memang nggak ada berubah-ubah loh. nengrum. Iya, halo. Halo Ibu. Bentar ya, ini saya nggak tahu soalannya di mana di tempat saya atau di rumah Ibu. Tapi ini sinyalnya di sini juga semuanya baik gitu ya, semuanya oke, nggak ada tanda naik turun dan lain sebagainya. Tapi kenapa ini dari tadi putas putus putas putus aja gitu. Halo, 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 sebentar, sebentar. Oh belum. Ya, halo. Ya, nengrum. Nah, sudah Bu. Ya, enggak dengar kamu ngomong apa. Oh, Iya, iya. aduh. Padahal Iya, nih iya. Ruh, tadi ya cuman menanggapi Ibu aja sih. Heeh. Bentar, bentar. Jadi memang itu anak usia segitu kan memang masih masih carinya adalah teman sebaya gitu ya. Jadi ya dia kalau sama teman sebayanya bisa bisa yang bisa cerita, bisa ngobrol, bisa apa. Nah, mungkin yang dicarikan adalah cari temennya dulu gitu ya, ditemukan dengan temennya dulu. Nanti dia pasti akan rajin. Mereka bisa loh janjian-janjian sendiri mau ke gereja gitu-gitu. Ya, Kalau kalau sudah iya. kalau sudah punya ininya, punya Iya, iya. temennya, Iya. ya kan? Oke. Oke. Sebentar. Pong. Halo. Ya, Ya, nengrum. lanjut ya, Bu. Diam sih. Sik, sik. Bu, kalau kita mau punya teman, sebentar ini gimana sih pemenggalannya? Oh, Bu, kalau kita mau punya teman banyak, apakah kita harus sering raktir teman-teman kita atau bagaimana, Bu? Oh ya enggak dong ya. Sering traktir temen. Modal gede itu. Udah gitu temennya itu ditraktir, datangnya kalau ada maunya aja, malah kita yang rugi. Iya. Berteman itu dengan Anda ramah aja, ramah, Ya, tangan kakinya enteng, punya perhatian. Itu mm, orang udah seneng. yes, betul. Orang ditraktir terus belum tentu juga seneng karena anak-anak zaman sekarang maunya diet. Iya, maunya apa? Hidup sehat, ya. Bentar. Halo. Ya, hilang lagi nih. Halo, Bu. Ya, terlalu sunyi ini. Itu ya. Jadi kalau yang nah sudah ini hilang muncul. Halo Ibu.
Iya nih gangguan. No gangguan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sehat lah, pokoknya semua gangguan hilang. Jadi Amin. eh jangan kalau itu kan kita sedang apa ya menraktir teman gitu itu kita sedang traktir tapi kita berharap dia juga nanti mau berteman sama kita. Kalau itu nggak tercapai kita kecewa. Iya, betul. Kita kecewa. Jangan pakai kekuatan sendiri Ya. dan jangan menjalin hubungan tuh di atas uang, Mm, harta. mm-mm. Nah, nanti nggak kekal itu. Betul. Ya buka jejaring itu mungkin bisa bergabung caranya ya. Bagaimana punya teman banyak gitu ya. Bergabung dalam komunitas. Komunitas yang sehat. Komsel misalnya gitu ya Bu ya. Ya, Atau komunitas apa misalnya ibu, ini seorang ibu ada komunitas wanita. Nah, itu gabung dalam komunitas itu. misalnya gabung di situ pun ada banyak orang itu yang memang Mm-mm. cara menjalin hubungannya itu dengan cara nelaktir, dengan model Hmm, gitu-gitu. Nggak usah. Kalau misalnya pas pergi bareng, bayar sendiri-sendiri aja nggak apa-apa. Untuk menguji ketulusan teman dulu loh ya. iya. Malah sebetulnya kalau kita tadi sering raktir gitu-gitu, tadi yang Bu Eli sampaikan modal banyak itu kita malah nggak ngerti loh dia itu benar-benar tulus apa enggak sama kita. Nah, itu bahayanya gitu. Kalau Iya. kita cuma sekedar cari orang mau deket ke kita hanya gara telaktiran, nggak Mm-mm. tulus nanti nanti kita sendiri yang kecewa. Yes, betul. Kita akan kecewa kalau kalau misalnya nantinya terus nggak sesuai dengan keinginan kita itu tadi gitu. Lanjut ya. Berdoa, Mm-mm. minta sama Tuhan teman, Mm-mm. teman pelayanan, teman sharing, Ya, mintalah. ya, betul. Karena ujian ketulusan itu waktu, bukan sih, Bu? Waktu ya. Oke. Nah, ini dia. Lanjut ya, lanjut ya. Pagi Bu Elis, bagaimana cara agar tidak kehilangan hidup kekal? Halo, Bu. Tidur kamu Ya, ya. taruhin sinyalnya nggak? Udah. Iya, Sticknya. udah. Halo Ibu, Ningrum udah denger Ibu loh. Halo. Oh, ya, dari tadi aku nggak dengar suaramu, Ningrum. Oh, tadi kan kita masih bahas yang punya teman itu jangan jangan apa? Ujian ketulusan itu waktu bukan, Bu? Iya, waktu. Ya, Waktu ya. waktu. Kalau orang yang tulus itu mau di waktu apapun dan bagaimanapun dia tetap akan mau berteman dengan kita. Kondisi dan situasi bagaimanapun. Itu ya. Kita lanjutkan, kita lanjutkan. Bu, bagaimana cara agar tidak kehilangan hidup kekal? Ya tetap percaya Yesus supaya jangan kehilangan hidup kekal itu percaya Yesus dan percaya bahwa Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Hmm, tetap percaya Yesus dan percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya. Saja. Halo? Nih Rom, Iya, iya lihat Bu. Yohanes 17, Yohanes 17 ayat Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya udah, nggak mau kehilangan hidup kekal ya udah. Jangan nyangkal Yesus, Mm-mm. tapi belajar mengenal Allah satu-satunya yang Mm. benar dan mengenal Yesus yang diutus. Ya, itulah hidup kekal. Ini jelas banget. Ini Yesus loh ya yang menyampaikan ini kan doa Yesus untuk murid-muridnya gitu kan. Dan ini loh hidup kekal itu seperti ini. Nah, jadi biar tidak kehilangan ya itu tadi itu yang terus dilakukan gitu ya.
Lanjut. Bu Elis, yang dimaksud orang Kedar dan Nebayot itu sebetulnya siapa, Bu? Eh, keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Itu kan Kedar dan Nebayot. Ya. Turunnya itu. Lanjut. Bu, di acara baptisan air, yang boleh membaptis itu hanya pendeta saja atau orang biasa juga boleh ikut membaptis, Bu? Sebetulnya kalau di ayat itu tidak ada kata harus hamba Tuhan. Orang percaya. Ya. Orang percaya cuman sekarang karena ada gereja Mm, untuk ketertiban keanggotaan itu mm, jadi harus ada organisasi situ ada pendeta yang punya tugas untuk membaptis. mm, Tujuannya hanya untuk administrasi gereja. mm, Dengan gini kalau sampai ada kematian, ada acara apa, pernikahan dan sebagainya, siapa yang mau bertanggung jawab? mm, betul. Hanya untuk menertibkan aja. Ya, Tapi kalau Anda pas lagi di hutan ini, ada orang percaya. di desa, ada orang percaya ya udah. Anda sebagai murid Yesus, Mm, bisa. orang percaya Anda boleh baptis. Ya. Ingat kisahnya Sida-Sida Ethiopia itu ya, Bu ya? Oh. Itu di perjalanan. Sama beberapa hamba Tuhan saya dikasih Mm, izin untuk baptis, tapi selama ada pendeta, saya mm, kasih ke pendeta. ya. Hmm. Jadi itu memang biasanya kalau penginjil gitu tuh seringkali hanya menyampaikan tentang kebenaran gitu ya. Terus sampai orangnya terima Yesus, lanjut kalau dia ini baptisannya biasanya langsung diarahkan ke gereja. Seperti itu ya, Bu ya. Diarahkan ke gereja tadi untuk ketertiban administrasi agar dia bisa tadi nanti bisa dimuridkan, dia bisa ada yang menaungi istilahnya seperti itu. Gitu. Terus kalau ditanya orang biasa, kita itu pendeta kan juga orang biasa ya. Ini orang biasa gitu kan. Cuman memang ya semua itu orang biasa sih. Atau maksudnya nggak punya gelar seperti itu. Iya nggak apa-apa sih. Oke. Bentar ya, ini Ibu terlempar keluar lagi nih Zoom-nya. Saya nggak tahu ada persoalan apa ini. Saya cek di tempat saya juga speed test-nya oke, download upload-nya masih ya masih cukup lah ya. Oke, sebentar. Building room hubungin yang asistennya. Ya kalau nggak ada begini kan nggak ada cerita ya, Newsel ya. Sambil kita menunggu, Mbak Zoom belum ya? Oke, sambil tunggu ya. Ini sambil saya coba hubungin yang ada di sana. Karena memang agak sedikit, sebetulnya kalau dari sini ke sana nggak jauh-jauh banget sih ya. Cuman kan memang daerahnya nggak tahu ada gangguan sinyal atau apa yang terjadi di sana. Ini coba Ningrum hubungin beliau. Semoga bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan kita masih banyak. Jamnya masih banyak juga, masih 1 jam ke depan loh. 60 menitan kita masih kurang lebih. Jadi buat yang tadi udah kirim pertanyaan, sabar, sabar hamenja, sabar gitu ya. Yap, hari Rabu yang kemarin-kemarin mungkin, atau Anda yang baru pertama kali dengerin kita gitu ya, baru pertama kali dengerin Good News, terus baru pertama kali dengerin Sabar hamenja ini apa sih gitu ya, sampean bertanya, hambanya menjawab. Ini tuh em, apa ya?
Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti ada seorang hamba Tuhan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kita ngobrolin banyak pertanyaannya, banyak ininya gitu ya, baik dari firman Tuhan, lalu tentang kehidupan, tapi tetap sudut pandangnya balik-baliknya lagi tentang eh, firman Tuhan gitu ya. Oke, lanjut. Ya, masih ketutup mic-nya. Udah join lagi. Tapi semoga sudah bisa bisa jelas ya. Amin, amin. Tuhan lancarkan semuanya. Amin. Oke, nah sudah. Ya, Ya, udah. sudah. Halo. Ya, gimana nih, Rum? Baik, Bu. Puji Tuhan. Jadi, lanjut ya, Bu ya. Tadi kan Ya, baptisan, tapi kalau baptisan itu tadi sudah dijawab ya. Em, Bu Elis, saya punya teman yang ah, sering ke dukun minta oh, kaya. Kata kedukun. si ya, ke dukun minta kaya. Kata si dukun dia harus sering nyumbang ke gereja, maka dia akan kaya. Terbukti kata si Hah. dukun benar, Bu. Sekarang dia kaya raya. Kenapa bisa begitu, Bu? Dukun tidak suruh lakukan yang aneh-aneh. Cuma suruh sering nyumbang gereja, maka akan kaya. Nah, ya ini nanti ketipu sama setan. Weh, dukunnya kok baik ya. Suruhnya nyumbang kok ke gereja ya. Ya kan? Oh ya, Oh, ya. ternyata ajarannya bagus. Besok lagi ke dukun lagi. Oh, ya, 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 ya. Iya, Ya, nggak betul, usah ke betul. dukun aja ke saya juga akan ngomong nyumbang aja ke situ. Ini hati-hati sama tipuan iblis. Ya, ya, betul. Kayaknya bagus, sarannya bagus. Ini jadi ngomongin prinsip baik dan benar, gitu ya. Iya, Iya kan? Prinsip baik dan benar. Baik nggak baik, tapi benar nggak? tapi Enggak. nggak bener. Karena Iya. Yes. motivasinya kepengen kaya. Ya. Padahal kalau saya bilang nggak usah kepengen kaya, karena kita memang sudah kaya. Anaknya Bapak di surga yang punya langit dan bumi. Semua kekayaan di perut bumi semua punya Bapak kita. Ya. Ya. Jadi ini prinsip baik dan benar. Baik, baik. Secara mata manusia baik, tapi benar nggak? Enggak benar, gitu ya. Iya. Oke, itu aja sih. Kalau misalnya nggak suruh lakukan yang aneh-aneh, tapi motivasinya udah nggak benar, satu. Kedua, dia balik lagi kan belum tentu sekarang disuruh yang aneh-aneh. Nanti nggak tahu juga. Ya. Iya, motivasinya nggak betul. Nyumbang gara-gara kepengen kaya tuh nggak bisa. Ya. Oke. Yes, lanjut ya. Dia itu Iya, jelas banget ya. Ingat bahwa iblis itu bapak si penipu kan? iya, Bapak si pendusta. Pendusta ya betul ya. Lanjut. Bu Elis, saya punya teman Kristen sekarang pindah ke agama lain. Katanya setelah pindah agama lain hidupnya lebih enak dan tenang. Kenapa bisa begitu? ya enak dan tenang itu kan balik lagi dari sisi mana. Hidup damai, baik dan tenang. Cuman dia nggak punya rumah di surga, habis mati dia mau kemana? Ya, Kan tapi janjinya Tuhan kan kerajaan datang di bumi dan di surga. Seperti di surga. ya, Ya kan? Jadi nggak cuma tenang dan damai di sini, enggak. Belum kena masalah aja. ya. Persoalannya itu kan kita begini, persoalannya hidup kita ini bukan hanya sekarang, tapi juga nanti. Nah, Betul. kalau kalau yang kita buru adalah yang sekarang, ketenangan sekarang, kedamaian sekarang, nanti bagaimana? Iya. Malang nasibnya. Yes. 1 Korintus 15 ayat 19. Kalau pengharapan kita di dalam Yesus itu hanya perkara kehidupan yang sekarang, ya kita orang yang paling malang di dunia. Ya.
1 Korintus 15 ayat 19. ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, udah. Ya. Jadi pertanyaannya, hidupnya lebih enak dan tenang sekarang. Nanti Iya. itu pertanyaannya akan kembali seperti itu. Ya, Heeh. lanjut. Selamat pagi Bu Elis, kalau saya punya suami yang Pagi. jahat, tapi saya setiap hari doanya, Tuhan terima kasih karena Engkau telah beri aku suami yang baik dan sayang sama aku. Itu salah atau tidak, Bu? Itu bagus, itu deklarasi iman. Hmm, Satu kali ibu akan merasakan suamimu akan berubah. ya, Pasti, nggak mungkin nggak. ya, Ya, karena ibu sedang menciptakan dia jadi baik. ya, Ya, nggak apa-apa. Itu benar, Bu. Karena yang jahat Tuhan bilang suruh jadi baik, gitu kan. mm-mm, mm-mm, Kondisi yang nggak benar harus tetap ngomong. ya, Pasti Tuhan kerja. yes. Jadi itu adalah deklarasi iman. Kita percaya Mm-mm. bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, gitu ya. Eh, selam, oke, ini pertanyaannya. Kalau saya tidak jalan sehat, tapi saya ganti dengan olahraga push up pakai barbel di tempat fitness, itu manfaatnya sama atau tidak? Olahraga itu sama sebetulnya manfaatnya ya. Cuman yang dibentuk bagian apa itu kan tergantung. Itu, Ada yang mm-mm. apa namanya olahraga yang kardio, Ya, ada juga yang apa itu? strength dan pembentukan ya. Ya, ya. Jadi, Jadi mm-mm, lain-lain. Ada olahraga yang olah nafas itu juga ada. mm, Tapi gerak itu yang pasti. paling penting itu. Jadi gini Bu, Mm-mm. di tempat gym pun, di tempat apa fitness atau gym gitu ya, atau apalah klub itu kan juga ada tersedia treadmill, ada tersedia sepeda statis, itu termasuk kardio gitu kan ya. Biasanya di sana juga tersedia personal trainer gitu, artinya kayak kayak pendamping gitu ya, kayak pelatih, dia yang akan mengarahkan kita butuhnya apa. Misalnya kita butuh penguatan di kaki, di otot kaki, ya nanti kita akan ada pakai alat yang untuk menguatkan di kaki. Tapi kalau kita butuh kardio gitu ya, untuk ini kita bisa pakai pakai eh apa sih istilahnya itu? Yang jalan itu loh. Nah, apa coba? Treadmill. Ya, iya ya treadmill gitu ya. Atau kita mau pakai sepeda statis bisa gitu. Semuanya alat tersedia. Tapi memang itu beda-beda kan tadi. Jadi ada yang menganggap bahwa kardio dan olahraga angkat beban itu harus seimbang karena angkat beban itu untuk menguatkan otot. Jadi nggak harus di fitness, tapi kalau kita punya barbel yang sendiri di rumah dipakai gitu ya untuk menguatkan otot lengan, untuk menguatkan otot ini bisa gitu Yang ya. penting, yang penting punya pengertian, Ya. melakukannya dengan pengertian, Yes, nggak betul. asal. Nggak Ya, asal, benar. misalnya kita punya barbel ini di Mm-mm. rumah, Mm-mm. kita bisa lakukan sendiri. Ya, Tapi kalau kita nggak tahu cara penggunaannya, nanti yang kena tulangnya, ya, bukan ototnya. betul, Nah, betul. ini yang perlu. Kenapa kita kadang-kadang perlu personal trainer itu Mm-mm. untuk ngasih tahu. Cara Oh, yang ini nggak benar. boleh. Ya, Cara yang benar. ya. Karena itu memang rawan cedera ya kalau kita tidak melakukannya dengan benar gitu ya. Contoh misalnya angkat beban atau apa, tapi posisinya keliru itu juga bisa rawan dengan Nah, cedera seperti nanti itu. kalau misalnya lagi angkat beban, ada orang datang lihat, "Hei Ningrum." Terus Anda bilang, "Hei apa kabar?" Itu langsung keceklik. Nah, makanya memang Uratnya keseleo. Kenapa? Bukan salah olahraganya. eh, olahraganya. Kita yang nggak punya pengertian, orang yang lagi ngangkat beban nggak boleh ngomong, Iya, betul. nggak boleh bicara. Iya.
Jadi Kita harus makanya ada dalam kondisi ngunci punggungnya. makanya itu penting untuk pakai personal trainer kalau misalnya di fitness atau di gym itu kan memang ada kan ya yang mendampingi dan mengarahkan seperti itu. Kalau sudah tahu, sudah ngerti, boleh lakukan sendiri. Tapi kalau belum awal pemula lebih baik ada yang mendampingi seperti itu ya. Betul. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Pagi. Saya punya teman yang nakal. Hidup suka nipu, korupsi, utangnya nggak mau bayar, tapi kaya raya. Sebelum dia meninggal, dia bertobat dan minta ampun ke Tuhan. Berarti tetap masuk surga ya, Bu. Cuman Ya, kalau saya pikir-pikir, kok enak ya, Bu? Dia selama hidup bisa nikmati uang miliaran hasil korupsi. Setelah mati tetap bisa masuk surga. Menurut Bu Elis bagaimana? kalau saya ya, saya lebih tetap menjaga nama baik. Memang dia meninggal, diampuni sama Tuhan Yesus. Satu, dia enggak dapat mahkota. Cuman dia enggak dapat mahkota. Enggak Ya. punya mahkota, enggak punya pahala di surga. Mm. Yang kedua yang Anda harus ingat, bahwa dia meninggalkan nama buruk buat keluarga. Anak cucu dikasih warisan nama jelek loh itu. Iya. Itu sedih banget loh. Sedih banget. Mm-mm. Ya, Coba ya. kalau turunannya namanya baik, mau kerja apa aja kan, oh kamu anaknya itu, oh Nah, kamu cucunya itu. iya. Semua orang langsung ngasih Ya. kepercayaan. Tapi begitu tahu, oh itu anaknya itu turunan itu. Wah, bapak itu tukang ngejak duit. Oh, tuh suka makan uang orang. Oh, dia suka korupsi, suka bohongin. Ya. Suka bohongin. Mm. Orang juga nggak mau ngajak dia kerja. Ya. Karena biasanya nurun ya. Mm-mm. Nurun kelakuan orang tua. Jadi saya kemarin lagi ngomong, jangan bilang kaya. Kaya bisa dapat kaya dengan bermacam cara. Mm-mm. Tapi kalau namanya jelek buat apa? Nama baik lebih dari kekayaan besar. Nangkep ya? Nangkep. Jangan iri, jangan cemburu dengan orang yang model begitu. Dia memang sudah meninggal dan kekayaannya masih banyak. Dia memang diampuni sama Tuhan Yesus. Tapi satu, dia nggak punya pahala. Di surga nggak punya pahala. Selamat tapi nggak punya pahala di surga. Nggak ada upah, nggak ada mahkota. Tapi yang lebih berat lagi itu warisan yang ditinggalkan ke anak cucunya. Nama buruk. Ya, oke, semoga jelas. Tuhan berkati. Cukup ya, coba jelas. Lanjut. Bu, kalau orang tua suka berzina, apakah itu akan menurun ke anak cucunya? Ya. Ada yang kena. Tidak semua. Biasanya dari satu turunan tuh pasti ada yang nurun. Ada yang kena. Ada juga yang semua. Tapi tergantung keturunannya. Kalau terus keturunannya bertobat, terima Yesus, putus kutuk. Ya. Dia bersama dengan keturunannya dia, anak cucunya bebas dari kutuk. Tapi saudaranya misalnya 5 anak, Anda bertobat, ya Anda dengan anak-anak lepas, tapi saudaramu yang 4 kena. Cuman ini jangan jadi satu hal yang buat kita terlena, oh udah percaya Yesus putus kutuk. Sebentar. Tidak ada lagi penghukuman, kutuk nggak akan nyampe itu ketika orang hidup dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1 Ningrum. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus. Yang ada dalam Kristus Yesus, bukan di dalam gereja,
bukan di dalam organisasi pelayanan, tapi yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Kristus itu firman, Ya. Yesus itu firman, Kristus itu Roh Kudus. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, pastikan dia bebas dari penghukuman. Nggak ada. Nah, sekarang lihat Galatia 3. Galatia 3 ayat 14, 13 dan 14. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus terus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat perhatikan, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam gereja, bukan di dalam organisasi pelayanan, tetapi supaya di dalam Dia, Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Oke? Ya. Jadi bukan sekedar di gereja ya, terima Yesus terus di gereja tanpa pertobatan, nggak bisa. Ya. Harus hidupnya di dalam firman. Jadi pelaku firman, harus. Ya. Jadi pelaku firman. Harus. Itu maka kutuk tidak akan sampai. Gitu ya. Oh, lanjut. Ini kutuk keturunan kan ya kita ngomonginnya ya. Iya. Itu bisa juga lagi, ada kutuk lagi yang bisa datang lagi tuh. Kalau kita nggak jadi pelaku firman, atau dalam hidup kita ngandalin kekuatan diri sendiri, bisa kena kutuk nggak? Bisa. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ke gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bisa kena kutuk? Bisa. Walaupun sudah terima Yesus, sudah dibaptis. Ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari mengandalkan kekuatan diri sendiri, menaruh harap kepada manusia, hatinya jauh dari Tuhan, setiap kali ada masalah, dia langsung ingatnya manusia, ingatnya kekuatannya sendiri, nggak ingat Tuhan. Ya. Terus dia pakai kekuatan, kena kutuk. Imamat 11, Ningrum. Imamat 11. Sebentar. Imamat 11. Imamat 11 ayat 26-27. Imamat 11 ayat 26 dan 27. Yakni segala binatang. Betul ya, Bu? Enggak dong. 11 kan? Ulangan, sorry. Aku tadi bilang imamat, sorry. Kau binatang. Ulangan 11 ayat 24 dan 27, 26, 27. 267. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah itu dia. Jangan enak-enak. Apakah orang yang di dalam gereja semua sudah bebas dari kutuk? Secara yuridis, betul. Secara hukum. Ya. Tapi secara de facto itu banyak yang masih terikat dengan kutuk. Bahkan dia membuat kutuk baru sendiri. Dengan apa? Dia ke gereja, tapi dia nggak mau dengerin perintah. Ya. Dia nggak mau melakukan.
Ya, lanjut. Hatinya jauh dari Tuhan. Iya. Ke gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya, itu ya. Lanjut. Bu, kalau seperti menyewakan kos-kosan itu juga pakai notaris atau tidak? Oh, kalau kos enggak. Kos kan setiap bulan ya biasanya ya. Ya, kos tuh enggak usah. Kos itu pakai Kwitansi. kwitansi aja. Heeh. Kos itu pakai kwitansi. Lanjut. Misal saya buka kos-kosan cewek, caranya agar mereka tidak masukkan cowok ke dalam kamar gimana ya, Bu? Kan sulit untuk ngawasin 24 jam walau ada Nah, yang jaga. itu masalahnya. Buat SOP. Ya. Buat SOP kos. Boleh kos di sini dengan syaratnya tidak boleh masukin cowok. Itu sudah dikasih peraturan dulu. Tapi tetap butuh pengawas atau penjaga. Kalau enggak, kasih CCTV. Ya. Tapi CCTV pun harus ada penjaga. Iya, betul. Supaya kalau sampai dia masukin cowok, diusir. Maaf, kos ini nggak terima tamu cowok. Cuman kalau tamu-tamu biasa yang namu di ruang tamu ya masih oke sih, tapi maksudnya nggak boleh nginep di situ gitu. Ya itu tadi kita kan memang nggak bisa ngawasin 24 jam walau ada yang jaga. CCTV pun kadang orang juga bisa ngakalin gitu. Iya, Ditutupin, dirusak gitu ya. Jadi ya memang itu resiko. Sekali lagi itu bicara tentang resiko sebetulnya. Kita buat rule, peraturan juga udah gitu kan, seringkali gitu. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, saya punya teman baik yang Kristen dan rajin pelayanan. Tahu-tahu dia pindah agama lain karena nikah sama orang beragama lain. Waktu saya tegur dia berkata, walaupun aku pindah agama lain tapi aku berdoanya tetap ke Tuhan Yesus. Itu hanya KTP saja yang pindah agama agar bisa nikah sama cowoknya. Menurut Bu Elis apakah itu betul? Tuhan Yesus bilang gini, karena engkau malu mengakui aku di depan manusia, aku juga akan malu mengakui engkau di hadapan Bapakku. Ya kan? Firmannya ada. Iya, ya. Ada, baca aja di Injil. Yesus sendiri yang ngomong. Betul. Karena kalau kamu malu ngakuin aku, ngapain dia harus begitu? Ini kan berarti dia mendua hati. Ya. Dia mau nikah sama orang yang dia cinta, tapi dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dia mau tetap, oh ya nggak bisa kamu mau menduakan Tuhan. Tuhan tinggal bilang gini, barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Dan dibilang kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu justru kehilangan nyawa. Ya. Nggak layak kita ikut Yesus kayak begitu. Emang doanya dia didengar sama Tuhan. Dia mau sebut nama Yesus pun memang Tuhan dengar. Ya enggak lah. Doanya kekejian di hadapan Tuhan. Ya. Karena ini kan membuktikan dia lebih cinta pasangannya daripada Tuhan Yesus. Ya. Nanti kalau dia punya masalah, pasangannya nggak bisa nyelamatin dia. Yang bisa nyelamatin dia tuh cuma Tuhan Yesus. Dia jadi menjual imannya. Ya. Ini ada banyak orang loh yang seringkali main-main dengan hal begini. Iya. Ya. Merasa bahwa nanti masih ada kesempatan untuk dia balik dan bertobat. Merasa bahwa nanti kan bisa aku balik lagi ke gereja, aku tinggal minta ampun Tuhan ampuni. Tapi masa dan kesempatan itu kita kan nggak pernah tahu ya, saya lihat. Agak sedikit sesek loh ya Ningrum untuk cerita ini karena ada seorang teman yang mengalami hal yang sama. Alasannya sama gitu ya, alasannya nggak apa-apa, aku kan cuman ini nanti aku balik lagi kok ke gereja. Sampai tiba pada akhirnya dia meninggal dan nggak pernah punya satu kali pun kesempatan untuk balik. Nah, itu yang emang kesempatan selalu ada buat kita. Belum tentu kesempatan itu punya Tuhan kok. Waktunya Tuhan.
Dan itu rasanya itu sesek, bener sesek, saya sesek gitu ya. Rasanya kayak aduh gitu ya. Ya, Tapi ya bagaimana, kita sudah ngomong, kita sudah ingatkan, kita sudah nggak, istilahnya nggak habis-habisnya kita ngobrol gitu ya. Alasannya tetap sama, nanti kan saya bisa balik lagi. Saya bisa datang sama Tuhan terus saya minta kita bertobat dan Tuhan akan terima lagi. Ternyata kesempatan itu ya, nggak pernah datang loh. Sedih kan mm-mm. kalau seperti itu. Ya, Jadi jangan pernah main-main dengan hal begini. Saran saya begitu. Jangan pernah iya, main-main dengan hal begini. betul. Karena kita nggak tahu masa dan waktunya loh. Makanya Iya, Tuhan Tuhan suruh kita untuk berjaga-jaga, ya kan? Berjaga-jaga. Ini salah satunya begitu. Gitu ya, Bu. Semoga jelas. Oke, Bu Elis mau melanjutkan cerita minggu lalu soal warisan. Aduh, warisan lagi nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu, apa? 2 kali orang tua saya bayari utangnya koko ipar saya agar tidak dipenjara. Tapi itu tidak membuat koko ipar saya kapok dan bertobat. Ini buat kasus lagi bawa lari uang orang sampai miliaran. Karena sekarang orang tua saya sudah tidak ada uang, jadinya ya sudah tidak bisa nolongi. Ya udah. Berarti 2 kali kemarin ditolongi orang tua saya kan percuma, tidak membuat dia berubah. Malah terkesan jaga ke orang tua saya minta dibayari terus. Padahal koko ipar saya ini rajin pelayanan. Itu satu Alkitab hafal loh Bu. Wih keren ya. Tapi tidak bisa melakukan. Kalau seperti ini terus bagaimana Bu? Ya, puji Tuhan. Kini dia dikasih kesempatan sama Tuhan sampai 2 kali, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Malah dia misalnya, ini nggak tahu benar apa enggak, dia sengaja buat utang lagi, jaga ke orang tua. Ya dia biar bayar harganya sendiri. Tapi di bagian mama orang tua kamu, orang tua ibu, itu bagus. Sebagai orang tua dia sudah melakukan bagian dia Ya. tanpa syarat, itu dia punya kasih luar biasa. Tapi kalau sampai sekarang dia ngutang lagi dan nggak ada yang harus dipakai untuk bayar, ya udah biarin aja tanggung jawab. Mungkin kali ini dengan dia nanti dimasukin penjara baru dia teringat semua apa yang dilakukan orang tua Anda. Ya. Memang kadang itu waktunya orang sadar itu tuh kita nggak ngerti. Iya. Ada yang ditolong sekali sadar, ada yang kedua kali baru sadar, ada yang setelah masuk penjara baru Baru sadar. sadar, Ya. ada yang mau mati baru sadar. Gitu. Ya, Jadi kita nggak bisa menghakimi ya. iya. Jadi mungkin ini memang waktunya dia untuk bertobat gitu ya. Iya, Masalah iya. dia hafal Alkitab, rajin pelayanan itu sama sekali nggak menentukan apapun gitu kok. Jadi, Iyalah orang orang Parisi dan ahli Taurat itu kan dia begitu. iya, dia juga hafal Taurat ya. Hafal Tauratnya, tapi dibilang apa? Ya toh? Iya. Hmm. Tadi Bu Elis juga sampaikan di dalam gereja belum tentu semua yang ke gereja itu sudah bebas dari kutuk. Nah, sama kan? Itu juga belum tentu seperti itu. Oke, lanjut. Bu, ada yang bilang kalau mau lihat orang itu rajin atau tidak bisa dilihat dari kamar mandinya di rumah. Kalau kamar mandinya bersih berarti orang itu rajin. Kalau kamar mandinya kotor berarti orang itu males. Apakah betul, Bu? Satu itu, kedua bersih. Kebersihan itu sebetulnya bicara tentang mau ngelihat sifat orang itu bersih atau jorok. Mau lihat hatinya orang itu jorok atau bersih, ya wis tuh lihat kamar mandi dan cara bersihin. Hmm, ya ya. Itu hati, itu cerminan hati. Itu cerminan hati ya. Ya, males pun ya juga akan lihat dari rumahnya. Rumahnya kotor atau bersih. Ya, lanjut. Lanjut ini ada pertanyaan, masih ada waktu? Masih banyak. Bu Ya. Elis mau tanya, kalau orang mampu sekolah di SMK Bagimu Negeri itu tetap gratis atau bayar, Bu? Oh, tidak diterima. Oh, tidak diterima. Nggak bayar juga nggak diterima. Pasti nomor 1 gagal dulu.
Pasti mau bayar pun nggak akan diterima karena memang SMK Bagimu Negeriku tuh punya visi jelas untuk memberi kesempatan orang-orang yang mau sekolah tapi tidak mampu. Ya. Ya, kalau dia nggak mampu tapi dia juga nggak mau sekolah, juga kita pasti tolak. Mau sekolah dan mampu, ya cari sekolah lain yang bisa dibayar. Banyak kok ya. Iya, banyak kan. Kalau di Banyak, Bagimu betul. Negeriku tuh memang memberi kesempatan orang-orang yang nggak mampu. Dulu pernah ada pimpinan sebuah hotel besar, mau masuk kita nggak terima juga. Terus ada orang kaya punya perusahaan besar di Kalimantan, karena dia dia melihat tetangganya berubah dan jadi baik, dia kepingin anaknya orang kaya ini disekolahin, tapi kita juga nggak terima. Terus bahkan kita ada yang dikasih dari Freeport itu bayarin anak-anak orang miskin, tapi kami nggak mau karena permintaan Freeport itu anaknya harus diistimewakan, makanannya harus tiap hari daging, tiap 6 bulan sekali harus dibeliin sepatu, 2 pasang, baju 2 pasang. Oh ya kita nggak terima. Kalau mau sekolah di tempat kami ya makannya sama yang lain, nggak ada istimewa. Ya. Makannya sama, perlakuannya sama, gitu ya. Lanjut. Melanjutkan cerita minggu lalu, Bu, soal mata saya. Karena saya sudah tidak melihat 27 tahun, berarti saya tidak perlu memperkatakan tiap hari kalau oleh bilur-bilur darah Yesus mataku sembuh, Bu. Lo ya perlu toh. Perlu toh. Sembuh kan bukan berarti melek. Ya. Sembuh kan berarti bukan pasti Anda melihat. Mataku baik, bagus, supaya apa? Nggak ada glukoma, supaya nggak rusak matanya, atau apalagi. Ya perlu tetap mata roh kita tetap juga bagus. Ya. 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 Jadi tetap ya berdoa itu. Iyalah. Supaya matanya tetap bagus, nggak kempes, nggak kering, retinanya nggak lepas. Iya, iya, Kan iya. gitu. Iya. Kalau nggak gitu biasanya kalau saya kena syaraf atau apanya itu bisa lama-lama pudar karena nggak ada makanan yang bisa sampai ke bola mata kan. Betul. Ya tetap bilang lah. Beratnya apa sih ngomong bilur Yesus menyembuhkan, wong rak kena pajak dan juga ndak ngangkat beban besar kok. Cuman ngomong untuk diri kita sendiri, saya tiap hari ya tak berkati supaya tetap bagus. Ya itu deklarasi loh. Ya iyalah. Perkara nanti kalau sampai 1 kali Tuhan mau sembuhin, itu kan urusan Tuhan, haknya Tuhan. Bisa nggak? Semua bisa. Gitu loh. Nggak ada yang mustahil kan. Nah, seandainya 1 kali Tuhan mau sembuhin, juga semua kondisinya masih bagus gitu loh. Ya. Itu ya. Jadi Iya. tetaplah perkatakan itu gitu. Lanjut, Bu, saya waktu lahir mata kanan saya sudah tidak bisa lihat, tapi mata kiri masih normal. Pada waktu saya kelas 5 SD, orang tua saya bertengkar hebat dan berpisah. Saya ikut mami saya pergi. Beberapa bulan setelah orang tua saya pisah, pagi-pagi waktu saya bangun tidur, mata saya yang kiri jadi tidak bisa melihat, Bu. Setelah itu, mami saya ajak saya ke rumah temannya di Solo yang seorang pendeta yang punya karunia marifat. Saat ketemu pendeta itu tanpa mami saya cerita apa-apa, pendeta itu udah tahu kalau rumah tangga orang tua saya sudah hancur dan mata saya tidak bisa melihat. Pendeta itu tidak doakan saya, tapi doakan mami saya dan berkata, kalau rumah tangga orang tua saya dipulihkan, maka mata saya akan sembuh dan bisa melihat lagi. Saya imani itu, Bu. Waktu itu saya kelas 6 SD. Dan kata pendeta itu, Tuhan mau pakai hidup saya jadi alat Tuhan. 1 tahun kemudian orang tua saya dipulihkan dan bersatu lagi. Pertanyaan saya, setelah orang tua saya bersatu, kenapa mata saya tidak sembuh ya, Bu? Padahal pendeta itu dikasih tahu Tuhan kalau rumah tangga orang tua saya dipulihkan, maka saya akan sembuh dan bisa melihat lagi. Yang kedua, pendeta itu bilang kalau Tuhan mau pakai hidup saya.
Tapi sudah 27 tahun berlalu sampai sekarang kok Tuhan belum pakai saya ya Bu? Apakah Tuhan lupa akan 2 janjinya? Tuhan nggak pernah lalai, Tuhan nggak pernah tidak pernah lupa Lupa. menggenapi janjinya. Satu, saya jawab dulu yang ngomong kan pendeta bukan Tuhan, Ya, ya kan? ya, Yang ngomong kan pendetanya. mm-mm, Pendeta bisa salah, tapi Tuhan nggak pernah salah. ya, Yang kedua, kalau perkara mau dipakai Tuhan lah Anda sendiri mau bergerak enggak. yes. Saya dulu Tuhan juga bilang mau pakai. Seandainya waktu itu saya ngikuti ngomongan setan, saya malu, saya minder, saya nggak mau keluar dari rumah, saya pergi besok digandeng-gandeng orang, saya malu ya mungkin sampai hari ini aku nggak pernah melihat bahwa Tuhan genapi janjinya mungkin Ya, ya. ya, Saya masih bisa kemana-mana karena saya tetap melangkah. ya, Saya nggak malu, saya tetap pergi. Saya nggak males diajak pergi ya saya pergi. Doain orang sakit ya saya doain. Itu kan. ya, Saya nggak tahu tuh tanda mujizat apa ya. Pokoknya saya nih. Nggak taunya pokoknya saya melakukan bagian saya. Dan ternyata Tuhan kerja. Itu kan. Kadang-kadang disuruh khotbah. Diminta mendadak. mm-mm, Ya udah saya tinggal tanya Roh Kudus ngomong aja. Nggak tahu hasilnya apa. Yang penting saya udah ngomong. Nah setelah saya selesai lakukan, baru ternyata firman ini jadi berkat. Apa yang saya sampaikan, itu memberkati dan jadi jawaban. Nah kalau kitanya sendiri nggak mau melangkah ya nggak bisa. ya, Janji tinggal janji. ya, Tuhan janji. Maka di perjanjian kan selalu gini, jika, ya, maka. Pak. Nah jika itu bagian kita, Ya, maka itu bagiannya Tuhan. ya, Lakukan bagian Anda, nanti Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. ya. Dan saya percaya 27 tahun itu Tuhan pasti pernah pakai Anda loh. Entah Iya. itu Anda sadari atau tidak ya Bu ya. Kadang-kadang Iya. kadang-kadang kita kan kadang-kadang menghitungnya dan gini, orang itu seringkali menganggap mujizat itu adalah suatu yang besar. Tapi lupa bahwa ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dan itu juga mujizat dalam hidup kita. Dan itu juga Tuhan sedang pakai kita gitu. Iya loh. Orang saya pernah itu diajak orang besuk. Mm-mm. Saya aja nggak ngapa-ngapa kok. Ternyata orang itu nangis sendiri, bertobat sendiri, minta ampun sendiri. Tuhan aku ya bingung. Burung khotbah orang ngomong apa-apa. Kenapa dia minta ampun sama Tuhan sendiri? Kenapa nangis-nangis sendiri? Ternyata hanya lihat sikap saya, hanya lihat saya kok tetap senyum, Yes. saya kok tetap sukacita, mukanya nggak stres, gitu kan? Ya, Masih bisa digandeng orang pergi doain kok ya dia santai. Nah orang itu bertobat karpe dewi loh. Itu yes. Tuhan. Betul, Dipakai Tuhan itu bukan harus yang buat yang spektakuler gitu. betul, betul. Secara nggak sadar lewat apa yang kita lakukan ketika kita taruh percaya sama Tuhan itu Tuhan bisa pakai gitu ya. Iya. Orang di Sesederhana. Telogoweru itu loh. Mm-mm. Saya tuh nggak ngomong apa-apa loh. Saya dateng gitu aja toh. Itu ibu-ibu yang lagi petanan rambut itu bisa bertobat dewi loh. Nangis karpe dewi, aduh Welis kenapa ibu yang rumahnya jauh mau ngurusin desa kami, sedangkan kami yang di desa tengok-tengok petanan rambut. Sejak hari itu mereka semua berdaya gitu, bekerja, Ya, berkarya, batik, buat apa, rajin. ya, betul. Jadi mengucap syukur ya Pak, itu kunci gitu ya, mengucap syukur gitu kan, bahwa Tuhan sudah pakai hidupnya dan Tuhan pasti akan pakai lagi. Hal-hal sekecil apapun loh, itu patut untuk disyukuri. Oke ya, jelas ya, lanjut ya. Niro mau lanjut nih, karena mumpung masih ada waktu. Shalom pagi Bu Elis dan Ningrum. Mohon penjelasannya. Apa arti Wahyu 3 ayat 11? Ayatnya berbicara begini, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terima kasih. Pedanglah
Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Pegang. Ya pegang apa yang ada padamu. Pegang imanmu, pengakuan tentang pengharapanmu. Ya. Ini kayaknya nyambung dengan tadi, kehilangan hidup kekal tadi, ya kan? Jadi apa? Ya kita tetap percaya sama Tuhan. Kita udah percaya sama Tuhan nih. Kita udah percaya bahwa Tuhan itu eh, penyelamat itu. Ya udah itu yang kita pegang. Gitu ya Bu ya. Sebentar ini Pak 3 ayat 11. Kalau dalam bahasa yang mudah dimengerti itu gini. Aku segera datang. Peganglah yang ada padamu. Tidak ada orang yang akan mengambil mahkotamu. Ya. Itu dia. Karena ketika kita berpegang teguh kepada pengakuan tentang pengharapan kita, Ya. ya Tuhan itu setia dan adil kan. Dia akan menggenapi semua janjinya. Ya. Ya pegang aja. Ini setia sampai akhir gitu ya. Yes. Namanya setia sampai akhir. Ini yang namanya setia sampai akhir. Pegang apa yang sudah kita punya itu tadi. Iya. Iman, Lanjut. pengharapan. Yes, iman pengharapan. Terima kasih. Lukas 15. Ini ada lagi ya. Pagi Bu Elis dan Ningro mau tanya, yang dimaksud dengan Lukas 15 ayat 7 itu apa? Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Iya. Itu memang di hadapan Tuhan tuh pertobatan satu orang itu sangat berharga dibandingin banyak orang tanpa pertobatan. Tidak membutuhkan pertobatan. Orang itu merasa, diriku sudah baik, diriku sudah begini. Aku dilahirkan dari keluarga yang nggak pernah punya masalah, yang baik. Nggak butuh pertobatan, ya binasa. Banyak orang yang sekali kita datang gini, Om, Tante, ayo ikut Tuhan Yesus. Dia jawab ini, enggak, aku enggak ada masalah kok. Aku enggak berdosa kok. Aku enggak ada masalah. Aku baik-baik aja. Itu loh, orang itu loh yang perlu. Itu tuh orang enggak bener tuh. Itu tuh dia yang jadi menganggap orang lain berdosa, dirinya enggak berdosa. Padahal semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang sudah lahir dengan membawa dosa asal. Butuh pengampunan yang dari Tuhan. Pertobatan itu kerendahan hati, Ningrum. Nggak ada orang yang bisa mengakui bahwa dia orang berdosa kalau dia nggak punya kerendahan hati. Ya. Pertobatan itu adalah kerendahan hati. Sadar bahwa dirinya itu nggak mampu. Ya. Harus datang sama Tuhan. Ya itu ya. Itu artinya. Semoga jelas. Nanti kalau misalnya butuh titik yang lebih jelas lagi, detail lagi, boleh nanya di bagian mananya gitu ya. Karena tadi hanya global satu ayat aja seperti itu. Lanjut. Shalom Bu Eli, shalom Ningrum. Mau tanya, kenapa ya dari orang tua lalu ke saya anaknya hidup berhutang terus? Apakah itu kutuk atau bukan? Terima kasih. Satu itu pasti kutuk. Karena kutuk itu kan spirit. Ya. Yang kedua, itu memang kebiasaan. Yang kita sudah ngelihat dari kecil, orang tua kita suka ngutang. Itu bisa nular. Ya. Kadang-kadang kita masih punya duit. Tapi rasanya kalau nggak ngutang itu lego. Saya pernah ngalami itu, Ningrum.
Hmm, 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 Saya dulu nggak suka dengan sifat orang tua saya yang misalnya suka ngutang gitu ya. hmm, Nggak suka. Judi aku nggak suka gitu kan. hmm, Tapi aneh ketika saya sendiri ngadepi masalah, saya bisa tiba-tiba bisa melakukan apa yang saya nggak suka tentang orang tua saya loh. yeah. Iso ngutang dewi, bar terima duit gek kuaget. Loh, kok aku melakukan apa yang dilakukan? Hmm, Langsung, saya sadar saya langsung bertobat. Saya kembaliin. Judi, iya ketika nggak punya duit, judi bisa main pasyal, bisa main buntutan, bisa. Nah itu kan nggak bener. yeah. Tapi terus begitu saya sadar itu, wah saya bertobat. Karena itu saya lakukan dalam kondisi saya sudah terima Yesus loh. Hmm, Umur 19 tahun saya terima Yesus, tapi ketika saya umur 20 sekian punya masalah, saya bisa tiba-tiba bisa ngutang. hmm, Saya bisa ngutang, saya bisa judi. yeah. Wah, tapi untung itu sudah terima Yesus. Begitu terima duit, kok kaget. Wih, begitu udah baru kaget. Wih, kok aku lakukan ini, langsung bertobat. Hmm, Langsung bertobat, dan setiap kali ditawari, diajak itu sudah bilang enggak, aku enggak. hmm. Ambil keputusan sendiri. Ambil keputusan sendiri, bertobat. Pertobatan itu kan memang keputusan. Nah, Keputusan kita. ya, ambil keputusan untuk bertobat dan berbalik gitu ya. Mm-mm. Tidak melakukannya lagi. Lanjut, masih ada waktu masih. Ya. Shalom Bu Elis, shalom Ningrum, Halo. shalom. Bu, saya mau tanya, bagaimana cara membedakan waktu kita memberi itu Tuhan yang suruh atau dari belas kasihan kita sendiri atau kemauan kita sendiri? Terima kasih. Loh, kita punya belas kasihan itu kalau nggak dari Tuhan ya nggak punya. Nggak bisa. Hmm. Karena orang yang murah hati itu juga bisa murah hati itu juga Tuhan. Ya. Itu pekerjaan Tuhan loh. Kalau kita mau, itu Tuhan loh. Orang kita tetap mau percaya aja itu pekerjaan Tuhan kok. Yes. So, Ya toh? ya. Kalau kita mau itu Tuhan. Filipi 2. Filipi 2 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, kalau Anda mau, itu Tuhan. Kalau Anda mau ikhlas melakukannya, itu Tuhan. Ya. Nah, kalau mau tahu itu betul tuh dari Tuhan, kamu memberinya ikhlas nggak? Ya. Terus ketika orang itu mengecewakan kamu, setelah kamu tolong, dia Kecewa. mengecewakan kamu marah apa enggak? Kalau kamu marah, ya itu berarti dari dagingmu sendiri. Ya. Kalau dia terus nggak gubris, kamu tersinggung enggak? Kalau tulus dia lupa sama kita pun ya nggak ada urusan. Ya. Ya, itu ya. Membedakannya akhirnya menjadi seperti itu. Tapi kalau kita Kalau digerakkan, itu dari Tuhan, yes. nah kalau dari Tuhan pasti kita ikhlas, Ya. pasti nggak berat, pasti nggak ngomel. Ya. Kalau dia mengecewakan, ya kita nggak akan kecewa, nggak akan marah karena memang ya udah itu memang dari Tuhan gitu ya. Kalau keinginan daging kita kan pasti kita pengen dikenal, kita pengen disanjung misalnya, atau ingin ada pengen ada imbal balik begitu ya Bu ya. Iya. Itu keinginan daging gitu lagi. Lanjut ya, ini ada pertanyaan terakhir. Ini sepertinya yang terakhir ya, terakhir. Alah. Pagi Bu Elis, selamat pagi. Bu, mau tanya, apa artinya kutuk jadi berkat? Terima kasih.
kutuk jadi berkat. Anda dikutukin orang, tapi Tuhan mengubah kutuk itu jadi berkat. Misalnya kayak Yusuf. Yusuf itu saudara-saudaranya mereka-rekakan hal yang jahat. Dengan dia dilempar ke sumur, dijual, difitnah, itu kan, sampai dimasukin penjara. Itu tapi kutuk itu semua jadi berkat buat Yusuf. Karena Tuhan yang mengubah kutuk itu jadi berkat. Justru di penjara itu, kalau nggak dibuang, nggak dijual ke Potifar, kalau seandainya nggak difitnah sama istrinya, dia nggak masuk penjara, nggak ketemu sama juru minuman dan juru makanan. Ya kan? Tapi itu semua keadaan itu dirubah Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Buat Yusuf. Sehingga dia ketemu Firaun dan dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Seandainya, misalnya kayaknya orang itu ngutukin kita. Tapi kutuk itu diubah Tuhan, kayak waktu Biliam disuruh ngutukin. Ya, itu juga berubah jadi berkat. Iya. Seolah-olah kita melihatnya Yusuf itu tertimpa kemalangan gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya Tuhan sedang menyiapkan satu rencana besar untuk kaumnya. Itu satu kaum untuk loh. memelihara suatu bangsa yang besar loh. Israel. Itu memelihara satu bangsa yang besar gitu kan. Itu Yusuf akui itu kan. Sepertinya gitu ya. Sepertinya adalah satu hal yang gak baik. Tapi ternyata sedang Tuhan siapkan untuk memelihara satu bangsa yang besar. Makanya kalau seolah-olah hari ini kita sedang terima yang gak baik, jangan ngomel. Bersyukur. Mengucap syukur. Dengan keadaan Indonesia yang seperti ini, bersyukur. Tuhan bisa merubah nggak? Bisa. Sangat bisa mengubah. Banyak dunia mau mereka-rekakan yang jahat buat Indonesia. Tapi Tuhan bisa mengubah semua rekaan itu mendatangkan kebaikan buat Indonesia. Justru Indonesia bersatu, bangkit, ngelawan musuh bersama Tuhan. Betul. Sebelum diminta ningrum, saya yang kasih. Pesan terakhir. Kejadian 50 ayat 20. Wes. Kejadian 50. Keren ih. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yes. Keren kan? Keren banget. Makanya yang penting Tuhan beserta kita. Ya. Oke. Apapun yang terjadi, yang penting Tuhan beserta kita. Syukur. Karena Tuhan beserta kita. Tuhan nggak pernah tinggalin dan nggak pernah biarkan kita sendiri. Amin, amin, amin. Ibu terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ningrum. Saya juga terima kasih. Buat Ningrum yang setia, yang jadi partnerku yang luar biasa. Tepuk tangan buat Ningrum. Tepuk tangan buat Ibu. Ya, kita bisa menyelesaikan ini dengan mulus, luar biasa. Amin. Ketemu minggu depan ya. Sampai jumpa Ibu. Yo, Ningrum. Terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. See you!